Perkenalkan, saya Aska Mutiara Kusuma dengan NPM akhir 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang temporal mandibular joint atau bisa disingkat dengan TMJ. Sebelumnya, pada mandibular, ada yang dinamakan dengan prosesus kondilar, di mana prosesus ini berada di bagian posterior dari mandibula. Sedangkan pada bagian anteriornya terdapat prosesus coronoid, dan pada prosesus ini menempel juga otot temporalis. Lalu ada temporal mandibular joint atau TMJ. TMJ ini berfungsi untuk memfasilitasi gerakan mulut untuk membuka dan juga untuk menutup, lalu untuk fungsi bicara dan juga mengunyah. Nah, TMJ ini merupakan synovial joint dan terletak di antara bagian kepala mandibula pada bagian proses kondilernya dan juga articular fossa dan tubercle fossa dari tulang temporal. Dan juga TMJ ini merupakan fibrocartilage dan memiliki articular disc yang nantinya articular disc ini akan membagi TMJ menjadi dua ruangan. Yang pertama bagian bawahnya atau bisa kita sebut dengan inferior articular cavity. Ini tuh akan memungkinkan engsel untuk menurunkan dan mengangkat mandibula. Kemudian bagian atasnya atau bisa disebut dengan superior articular cavity, ini akan memberikan ruang untuk translokasi mandibula ke depan ke area articular tubercle atau bisa disebut dengan protrusi dan juga ke belakang ke arah mandibula fossa atau disebut dengan retraksi. Nah, ketika membuka mulut ini akan membutuhkan gerakan depression dan juga protrusi, di mana gerakan protrusive ini akan memberikan depression atau tekanan sehingga mandibula ini akan menurun dan bisa membuka mulut dengan lebar seperti ketika sedang menguap. Nah, adanya depression dan juga gerakan protrusive ini mencegah rahang bawah menabrak struktur pada leher. Ketika mulut dalam keadaan tertutup, head of condylar process atau bagian kepala dari prosesus kondiler ini akan berada tepat di bawah mandibula fossa. Sedangkan ketika mulut dalam keadaan terbuka, nantinya condylar process ini akan bertranslasi ke depan sehingga lokasinya ini akan bergeser dari yang awalnya di bawah mandibula fossa menjadi berada di bawah articular tubercle. Pada keadaan ini mandibula tidak hanya melakukan gerakan protrusi tetapi juga depression atau membuka ke bawah. Pada bagian TMJ juga terdapat ligamen. Ligamen ini nantinya akan membantu menempelkan mandibula ke struktur tengkorak. Nah, atau bisa juga didefinisikan sebagai tali yang memegang mandibula pada tempatnya. Terdapat fibrous capsule dan juga ada extracapsular ligamen yang terdiri dari lateral ligamen, stylomandibular ligamen, dan juga sphenomandibular ligamen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.